Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang kisah yang diadopsi dari buku berjudul The Golden Planet, T.E.O.P.A. Purposely Abduction to the Night Planet yang ditulis oleh Michel de Marquet. Hari ini kita akan melanjutkan topik yang belum tuntas dibahas di episode sebelumnya, karena peran utamanya Michel telah membawa pulang beberapa jawaban atas beberapa pertanyaan dari planet T.E.O.P.A. Mari simak tayangan berikut ini. Bagi mereka yang suka nonton channel Mata Ketiga, pasti diliputi rasa penasaran tentang banyak hal misterius di dunia ini, dan memang banyak misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Kini kereta cahaya kita siap diaktifkan. Apakah kalian sudah siap? Sebentar lagi kita akan kembali ke masa silam untuk menjelajahi detik-detik lahirnya kehidupan di alam semesta jutaan tahun yang lalu, dan bahkan kembali ke alam semesta yang tidak memiliki apa-apa sebelum Big Bang dan menyingkap tirai misterius sang pencipta. Misteri T.E.O.P.A. Setelah melihat planet Aremo X3 beberapa jam kemudian, penulis Michel akhirnya sampai di planet T.E.O.P.A. Saat ini dia sudah mengetahui banyak hal tetapi tidak begitu jelas. Tao, teman alien Michel, memintanya untuk tidak terburu-buru. Michel akan tahu semua jawabannya sebelum akhir perjalanan ini. Planet T.E.O.P.A. adalah sebuah planet berwarna emas yang sangat indah. Di planet ini, semua warna sangat cerah dan mempesona, bahkan mencapai tingkat yang menyilaukan mata. Tao membuka helmnya dan menjelaskan kepada Michel bahwa yang menyilaukan bukanlah cahaya, melainkan getaran warnanya. Nanti kalian akan menemukan bahwa sama seperti wanita Venus, banyak hal di planet T.E.O.P.A. juga terkait dengan getaran, dan Michel juga merasakan dirinya yang semula berbobot 70 kg terasa lebih ringan di planet T.E.O.P.A. ini. Tao menjelaskan kepadanya bahwa hal itu terkait dengan gravitasi. Tak heran jika T.E.O.P.A. seperti bumi, maka mereka harus menguras energi untuk berjalan. Bagaimanapun, mereka masing-masing memiliki tinggi badan sekitar 300 cm. Saat melihat mereka, Michel baru sadar kenapa semua wanita di planet ini tampak sama. Saat itu, Tao menjawab tanda tanya Michel melalui telepati. Tao mengatakan bahwa kami bukanlah laki-laki atau perempuan. Kami hermafrodit, individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin, yaitu jantan dan betina yang berfungsi penuh. Di alam semesta ini, peradaban terbagi menjadi 9 tingkatan. Kami berada di tingkat 9, manusia yang berkembang secara spiritual. Demikian juga dengan tubuh, kami memiliki organ seksual laki-laki dan perempuan. Kami juga bisa mengandung dan melahirkan anak, tetapi kami jarang melakukannya, karena pada tingkatan ini, kami hanya perlu menggunakan kekuatan pikiran untuk meregenerasi sel-sel di dalam tubuh. Inilah sebabnya mengapa usia kami semua terlihat sama. Kemudian Michel memperhatikan orang-orang di sini menaiki lempengan batu. Lempengan batu ini seperti pesawat luar angkasa barusan yang dapat terbang dan mengatasi gravitasi di langit. Tetapi Michel dengan cepat kembali menemukan bahwa meskipun tanpa lempengan batu itu, orang-orang di planet T.E.O.P.A. dapat terbang dengan leluasa kapan dan dimanapun seperti Superman. Selain itu, di planet T.E.O.P.A. bangunan mereka juga unik. Semuanya tampaknya seperti telur, hanya saja ada yang diletakkan mendatar juga ada yang tegak. Mereka menyebut bangunan itu dengan istilah doko. Doko ini tidak memiliki jendela maupun pintu, sama seperti piring terbang yang barusan mereka naiki. Mereka terbang menuju ke sebuah doko, kemudian menembus ke dalam doko. Yang tak terduga, setelah masuk ke dalam doko, Michel kembali dibuat terperangah. Awalnya dia pikir dia sudah masuk ke dalam bangunan atau doko, tetapi setelah Michel masuk dan melihat pemandangan di luar ruangan, dia seakan-akan masih berada di luar, dan doko ini sepertinya jauh lebih besar di luar bayangannya. Saat itu perasaan Michel mulai berkecamuk, karena dia telah melihat terlalu banyak hal-hal gaib di sepanjang jalan. Dia menoleh dan memandang Tao, tetapi melihat ekspresi Tao sangat serius. Lalu dia melihat di sana ada 7 orang sedang duduk di tengah-tengah doko. Di samping ke-7 orang itu memancarkan kabut aura kuning. Mereka adalah orang bijak Taura,
orang dengan tingkat evolusi tertinggi di planet Tiaupa. Taura. 7 orang itu memancarkan aura yang tak terlukiskan. Wajah mereka terlihat serius tapi tidak meninggalkan kesan lembutnya. Salah satu orang yang duduk di tengah terlihat sangat berbeda. Dia duduk bersila. Lalu bak cerita dongeng melayang di depan Michelle. Di detik berikutnya, mengangkat telapak tangan dan meletakkan ibu jarinya di dahi Michelle. Beberapa detik kemudian ketika Michelle membuka matanya lagi, dia melihat dunia yang berbeda. Tepatnya dunia yang dilihatnya masih dunia yang sama, tapi dia bisa melihat cahaya berbeda yang terpancar dari kepala semua orang di depannya, dan dia baru tahu itulah aura. Aura setiap orang memiliki warna yang berbeda. Saat itu orang bijak Taura berbicara singkat menyebut kedatangannya. Taura berkata bahwa selanjutnya mereka akan membawa Michelle menembus waktu, memberitahunya asal-muasal dan makna hidup. Semua ini sangat penting karena mereka berharap Michelle dapat memberikan informasi kepada orang-orang di bumi. Sebelum Big Bang. Untuk kembali ke masa lalu dan menelusuri hal yang sebenarnya, Michelle harus masuk ke orb, benda yang berbentuk lingkaran atau bola yang biasanya berwarna putih transparan. Orb masing-masing planet itu sendiri seperti kepompong membungkus planet ini, mencatat semua hal yang telah terjadi di planet ini. Alasan kenapa kita tidak bisa melihat orb itu, karena frekuensi getaran dari orb tersebut sudah mencapai 7 kali lipat dari berkas cahaya, dan Michelle akan masuk ke orb dan kembali ke masa lalu. Beberapa hal berikut ini dilihat Michelle dari orb, beberapa lainnya diberitahu langsung oleh Taura sendiri. Menurut catatan lempengan batu kuno di alam semesta, pada masa-masa awal, tidak ada apa-apa selain kegelapan dan dewa di dunia. Dewa ini adalah dewa tertinggi dan pencipta alam semesta. Kekuatannya sangat dahsyat, bahkan hanya melalui kekuatan pikirannya, ia dapat menciptakan ledakan besar setingkat bom atom. Dari atom yang terkecil hingga terbesar seluruh alam semesta, semua itu berasal dari imajinasinya dan tentunya juga mencakup semua bentuk kehidupan. Akan sulit bagi manusia untuk memahaminya, tetapi kenyataannya memang begitu. Pada awalnya, dewa ini menggunakan kekuatannya dan dalam sekejap menciptakan 4 kekuatan utama di alam semesta. Dengan keempat kekuatan ini, dia memicu ledakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di pusat alam semesta. Keempat kekuatan ini masing-masing adalah daya nuklir yang menciptakan semua materi di alam semesta. OVO Cosmic Force menciptakan hewan dan tumbuhan. Kekuatan ketiga menciptakan semua jenis manusia dengan bentuk dan penampilan yang berbeda-beda, yaitu semua alien dan tubuh manusia di alam semesta yang tercipta saat ini. Kekuatan keempat juga yang paling penting, dia adalah spiritualitas. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual ini, Sang Pencipta menanamkan sebagian kecil yang tak terhingga dari dirinya ke dalam tubuh makhluk-makhluk ini, yaitu tubuh astral yang disebutkan dalam episode sebelumnya. Konsepnya adalah roh yang sering kita sebutkan. Lalu mengapa Sang Pencipta yang maha dahsyat ini menciptakan alam semesta? Karena Sang Pencipta menginginkan pengalaman spiritual, ia menciptakan alam semesta dan menyuntikkan sebagian kecil yang tak terhingga darinya ke dalam tubuh setiap manusia dan menjadi tubuh astral manusia. Dan karena kita memiliki roh Sang Pencipta di alam diri kita, sehingga bisa merasakan segala sesuatu dalam hidup. Karena itu ada pepatah lama mengatakan, jangan pernah lakukan kepada orang lain apa yang tidak kamu sukai, karena aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Setelah reinkarnasi terus-menerus, kita akhirnya dapat kembali kepada Sang Pencipta. Namun sebelum kembali kepadanya, tubuh astral terbagi dalam 9 tingkatan. Manusia di bumi ada di peringkat paling bawah, sedangkan Tiaupa berada di peringkat tertinggi, tingkat 9. Peningkatan tingkat ini bukan seberapa canggih teknologi Anda, tetapi seberapa tinggi alam spiritual Anda. Memori kehidupan lampau. Oke, sekarang kalian sudah tahu bahwa setiap orang memiliki tubuh astral dalam diri masing-masing. Tubuh astral ini terdiri dari 40 triliun elektron. Jumlah informasi yang disimpan di setiap elektron sama dengan semua buku di perpustakaan. Dan karena tubuh astral kita memiliki fungsi menyimpan informasi,
Sehingga dalam proses reinkarnasi, sebagian orang akan mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Karena itu juga masih ingat banyak kejadian pada kehidupan sebelumnya. Seperti misalnya bocah dari Mars dan sebagainya. Terkadang tiba-tiba ada perasaan, yaitu ada rasa familiar di tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Deja vu ini juga bagian dari memori reinkarnasi. Untuk diketahui, deja vu dari bahasa Perancis secara harfiah pernah dilihat adalah fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami sudah pernah dialami di masa lalu. Deja vu adalah suatu perasaan telah mengetahui dan deja vu adalah sebuah perasaan mengingat kembali. Selain itu, ketika jantung kita berhenti, tubuh astral kita akan mempersiapkan reinkarnasi berikutnya. Tetapi terkadang beberapa orang akan menyebabkan bagian dari tubuh astral tetap berada di tempat semula karena cinta atau benci. Beberapa peristiwa supernatural terjadi seperti ini. Sampai di sini, Michelle kembali terhenyak. Perkataan Taura tadi memecahkan banyak misteri di dunia yang sudah lama tak terungkap. Seperti eksistensi roh itu memang ada, begitu juga reinkarnasi. Dulu Michelle juga ragu-ragu dan nyaris tidak percaya ketika mendengar kasus hantu atau kasus kehidupan sebelumnya. Tetapi sekarang dia akhirnya tahu bahwa semua ini memang benar adanya. Mengapa memilih Michelle? Michelle bertanya kepada Tao, mengapa memilihnya ke Tiaopa? Tao menjawab, Michelle adalah salah satu dari sedikit orang di bumi yang telah mengalami 81 reinkarnasi. Michelle juga telah melihat banyak kehidupan lampaunya melalui orb. Identitas dan status dari setiap kehidupan lampau juga tidak sama. Michelle pernah menjadi seorang ratu, penambang dan bahkan pengemis. Oleh karena itu, spiritualitas Michelle dengan sendirinya juga akan lebih tinggi dan dia adalah kandidat yang ideal bagi mereka. Sebagai makhluk dengan tingkat tertinggi di alam semesta, Tiaopa bertanggung jawab atas alam semesta. Tanggung jawab ini untuk membimbing peradaban tingkat rendah untuk membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat sesuai dengan hukum alam semesta. Dalam sejarah umat manusia di masa lalu, mereka juga pernah memberikan petunjuk, tetapi nenek moyang kita tidak menerimanya. Kemudian banyak terjadi peristiwa mengerikan. Pada saat ini, kita telah kembali lagi ke titik kunci peradaban bumi, sehingga Tiaopa memutuskan untuk memberikan petunjuk lagi kepada manusia. Bimbingan ini adalah dengan memberitahu manusia bumi tentang sejarah masa lalu kita. Berharap setelah kita mengetahui fakta sejarah, kita bisa membuat pilihan yang berbeda kali ini. Michelle bertanya kepada Tao, apakah dia bisa memberinya sesuatu sebagai bukti. Dia ingin membawanya kembali ke bumi agar manusia di bumi tahu bahwa apa yang dia alami adalah sesuatu yang nyata. Tetapi Tao menolak permintaan Michelle. Tao mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang penuh rasa curiga. Meskipun banyak bukti diberikan, mereka tetap akan meragukannya. Jika Tao memberi Michelle sepotong logam yang tidak ada di bumi, maka para ahli di bumi akan berupaya keras mengatakan bahwa logam itu adalah meteorit. Jadi Tao menyarankan ketika ada yang meragukannya, Michelle hanya perlu menjawab, cukup saya saja yang tahu. Seperti yang saya tahu bahwa saya benar-benar ada. Tiaopa juga benar-benar ada, dan sekarang ada krisis besar di bumi. Di episode selanjutnya, mata ketiga akan terus mengungkap semua misteri bumi di masa lalu. Di antaranya termasuk kebenaran tentang piramida, Atlantis, benua Mu, Yesus, dan sebagainya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.